Alhamdulillah walhamdulillahilladzi sahala li'ibadihi tariqal ibadati wa yassar wa ja'ala lahum 'idan ya'udu 'alaihim ba'da ikmali siyamihim wa yataqarrar. Ashhadu an la ilaha illallah syahadah ya'manu man qalaha wa 'amila bimuqtadaha yawmal faza'il akbar. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sahibul maqamil mahmudi wal kautsar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah la'allana min ibadihi al-faizin al-muttaqin. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabi wa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini kembali kita bersyukur kepada Zat yang Maha Mulia. Telah muliakan kita di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Pada hari yang penuh dengan kemuliaan. Pada bulan yang penuh dengan kemuliaan. Taklah berkumpul seluruh kemuliaan tersebut, melainkan hamba Allah yang berhimpun di masjid yang mulia ini adalah orang-orang yang sedang dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita rindukan, yang kita cintai dalam hidup ini, yang mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk bersua dan menatap wajah Rasulullah di surga kelak, dan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari dipergilirkan di antara manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Perputaran waktu adalah keniscayaan yang kita tidak bisa menghindar daripadanya. Karena itu adalah bagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, ternyata ada waktu-waktu di mana waktu itu memiliki keistimewaan dalam mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita, fungsi kita di atas muka bumi ini adalah dalam rangka mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Demikian firman Allah di dalam surah Az-Zariyat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada tanggal 5 Rajab yang merupakan salah satu hari dari bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan. Pada hari penciptaan langit dan bumi. Dan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. 4 di antaranya adalah bulan yang dimuliakan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 bulan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan itu adalah 3 bulan bersambung dan 1 bulan yang terpisah. 3 bulan yang bersambung adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, sedangkan yang terpisah adalah bulan Rajab
yang sekarang kita berada di dalamnya. Bulan ini adalah bulan haram, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kaidah dikatakan wa may yu'azzim sya'airallah dzalika min taqwal qulub. Siapa yang memuliakan di antara syiar-syiar Allah, maka yang demikian adalah takwanya hati, adalah bukti ketakwaan seseorang. Sesuatu yang dimuliakan Allah, kemudian kita ikut memuliakannya, maka kita pun dimuliakan Allah. Begitu pula sesuatu yang dimuliakan oleh Allah tetapi kita menghinakan hal itu, kita dihinakan oleh Allah. Begitu juga sesuatu yang dihinakan oleh Allah, kemudian kita anggap perilaku itu adalah mulia, maka kita pun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Rajab salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah. Siapa yang memuliakan bulan ini, maka dia mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Quran dimuliakan Allah. Siapa memuliakan Al-Quran, maka Allah muliakan ia. Rasulullah adalah kekasih Allah. Siapa yang memuliakan Rasulullah, maka Allah akan muliakan dia. Begitu juga siapa yang menghinakan Al-Quran, menghinakan Rasulullah, maka siap-siaplah untuk mendapat kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bulan haram ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Dzalikad dinul qayyim. Dalam firman Allah dikatakan itu adalah ajaran agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya. Siapa yang beramal soleh pada bulan haram, maka Allah akan muliakan. Siapa yang berlaku zalim pada bulan haram, bermaksiat pada bulan ini, maka lipat daripada ganjaran kemaksiatannya pun diberi Allah lebih berlebih lagi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengingatkan diri sendiri dan kita semua, mari kita tingkatkan amal ibadah kita pada bulan yang Allah muliakan ini, yaitu bulan Rajab. Jamaah yang dimuliakan Allah, banyak orang yang berencana untuk beramal soleh pada bulan-bulan haram. Mulai dari tahun yang lalu mereka bersiap-siap untuk menyambut datangnya bulan ini dengan berbagai macam rencana dan target amal ibadah. Tetapi usia tak berpihak pada dirinya, kesehatan tak berlaku pada kehidupannya, sehingga dia tak mampu beramal sempurna atau dia tak mampu beramal sama sekali pada bulan ini. Sedangkan kita yang diberikan Allah anugerah kesehatan, diberikan Allah kesempatan untuk beribadah di atas muka bumi ini, sungguhlah amat merugi apabila nikmat yang besar ini kita lalaikan sebagai hamba Allah, yang kita tak tahu di mana posisi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Apakah kita termasuk dari orang-orang yang beruntung dengan amal-amal soleh kita, ataukah kita justru termasuk dari orang-orang yang penuh kerugian disebabkan kemaksiatan, kelalaian, kekurangan kita dalam mengabdi kepada Allah dalam hidup ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, Syahrul Rajab, bulan Rajab, miftahul khairi wal barakah, adalah pintunya kebaikan dan keberkahan. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa Rajab, Sya'ban dan Ramadan seakan-akan bulan satu paket. Sebab bulan Rajab adalah bulan haram, sedangkan Sya'ban di mana Rasulullah SAW menggiatkan untuk beribadah, terkhusus pada bulan Ramadan adalah bulan di mana kita untuk memaksimalkan, memanen daripada nilai-nilai ibadah tersebut. Maka tidak berlebihan dikatakan Rajab adalah bulan untuk menanam, Sya'ban adalah bulan untuk menyiram, sedangkan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Bagaimana seseorang mampu giat dalam ibadah pada bulan Ramadan, sedangkan dia tak terbiasa, dia tidak pernah melakukan ibadah sama sekali pada bulan-bulan sebelumnya.
Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rajab adalah kunci. Kalau kunci belum dibuka, maka pintu pun tak akan terbuka. Kebaikan, semangat dalam beribadah, peningkatan kualitas diri tak mungkin mampu dapat kita jelajahi kalau seandainya pintu itu tak kita buka. Maka Rajab adalah bulan di mana kita menggiatkan ibadah sebagai bukti bahwa kita adalah insan-insan hamba Allah yang siap beramal maksimal kelak ketika kita menjamu datangnya bulan suci Ramadan. Jamaah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seburuk-buruk manusia diberikan Allah nikmat tetapi dia lalai dengan nikmat tersebut. Sebaik-baik manusia Allah anugerahkan dia rezeki, Allah hadirkan kepadanya nikmat, dia maksimalkan itu dalam potensi meningkatkan kualitas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Rajab yang penuh dengan keistimewaan ini, setidaknya kita giatkan ibadah-ibadah kita, mulai dari memperbanyak puasa-puasa sunnah, kemudian memperbanyak salat-salat sunnah. Mungkin kita lebih banyak lagi membaca Al-Quran, atau kita lebih mendawamkan zikir kepada Allah, memperbanyak bersedekah dan infak. Kalaupun semua itu tidak mampu kita lakukan, setidaknya kita berdiam diri, tafakkur melihat kekuasaan Allah, bermunajat kepada Allah. Tak perlu kita pergi ke tempat yang penuh dengan keistimewaan. Cukup kita lihat ada yang pada diri kita sendiri, ternyata keistimewaan, tanda-tanda kekuasaan Allah telah terdapat pada diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kalian, mengapa kalian tidak mau memperhatikannya? Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Imam Ghazali pernah mengatakan, carilah hati kalian pada 3 kondisi. Yang pertama yaitu di saat membaca Al-Quran. Yang kedua di saat melaksanakan salat. Yang ketiga yaitu adalah di saat kalian sedang berzikir. Apabila kalian tidak mendapatkan hati kalian pada 3 hal tersebut, maka mintalah kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kalian hati, karena sesungguhnya kalian tak memiliki hati pada saat itu. Kalimat ini adalah kalimat yang merupakan getaran pada jiwa-jiwa orang beriman. Dia akan mencari tahu kenapa amal ibadahnya tak memberikan apa-apa pada kualitas dirinya. Tidak ada rangsangan untuk beramal lebih baik lagi. Tidak terdapat roja ataupun harap kepada Allah. Tidak terbersit khauf ataupun takut dalam beribadah kepada Allah. Apalagi mahabbah, yaitu rasa cinta dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila pada bulan ini, dari berbagai macam ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak memberikan pengaruh pada diri kita, masih ada kesempatan. Ketika datang bulan Sya'ban lebih kita tingkatkan, sehingga Ramadan kita sudah mencapai hati-hati orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya adalah apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan kepadanya Al-Quran maka bertambahlah keimanannya, dan kepada Allah mereka bertawakal. Kenapa kita harus membuktikan keimanan kita? Kenapa kita harus merasa getaran ketika nama Allah disebutkan? Bertambahnya iman ketika Al-Quran dibacakan atau diperdengarkan. Karena sesungguhnya hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu kelak menjalani puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena Allah berfirman dengan seruan, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Momentum bulan Rajab ini, mari kita maksimalkan diri kita dalam beribadah kepada Allah.
bulan yang diagungkan oleh Allah. Siapa yang beramal soleh maka Allah lipat gandakan. Tapi hati-hati, siapa yang lalai, siapa yang bermaksiat, siapa yang melakukan kezoliman pada bulan ini pun dilipat gandakan daripada balasan orang-orang tersebut. Dan bulan Rajab adalah bulan yang mengiringi datangnya bulan Ramadan. Dia adalah bulan persiapan. Siapa yang di bulan ini telah bersiap sedia, maka Ramadan adalah suatu hal yang istimewa baginya untuk meningkatkan ibadah lagi. Tetapi apabila ibadah hanya dimulai dengan datangnya bulan Ramadan, biasanya orang-orang tersebut mudah lelah, mudah jenuh, mudah bosan dalam beribadah. Ramadan belum berakhir, tetapi semangatnya telah berakhir. Apabila telah dipompa dari bulan ini, maka sampai penghujung Ramadan, dia adalah insan-insan istimewa yang mendapatkan kemuliaan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah walhamdulillahilladzi amarna bil iman wal ihsani wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haitsuma kuntum wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.